Jemaat Pola Tribana Kalabahi, Minggu 31 Mei 2020. Salam kami sampaikan pada seluruh warga Jemaat Pola Tribana Kalabahi yang berada di 7 rayon dan 25 kelompok. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020, adalah kebaktian pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, sekaligus penutupan bulan budaya dan bahasa, menggunakan liturgi khusus dengan tema pencurahan Roh Kudus membuat bahasa-bahasa menjadi dimengerti. Yang akan memimpin pada kebaktian saat ini, Pendeta Martin Lakalet STH, pendamping liturgi, para pendeta, majelis jemaat harian, dan calon vikaris. Selanjutnya, warta pelayanan. Kebaktian Syukur Pentakosta dilaksanakan pada Senin 1 Juni 2020 di tiap rumah tangga masing-masing. Dilaksanakan pada jam 7 pagi. Kami juga sampaikan pada seluruh warga Jemaat Pola bahwa kebaktian Minggu 31 Mei 2020 dan Senin 1 Juni 2020 akan menayangkan live streaming atau siaran langsung untuk para jemaat yang mempunyai akses. Dapat membuka melalui akun Facebook Gereja Pola Tribana Kalabahi. Yang berikut disampaikan pada seluruh warga Jemaat Pola Tribana Kalabahi bahwa berdasarkan surat Majelis Jemaat Pola Tribana Kalabahi nomor 058/Gemit/4 Romawi/F/Mei/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal pemberitahuan dan mohon pemantauan pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus di rumah yang rencana awalnya dilaksanakan pada Senin 1 Juni 2020 kepada Koordinator Satgas COVID-19 Kabupaten Alor dengan tembusan Kapolres Alor dan Dim 16 Dodo Alor dan Ketua Majelis Klasis Albarat Laut. Maka pada Kamis 28 Mei 2020 telah diterima informasi balasan dari pihak terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian persiapan perjamuan kudus dipadukan dengan kebaktian Minggu 14 Juni 2020 di rumah masing-masing. Kedua, pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus dilaksanakan pada Senin 15 Juni dan Selasa 16 Juni 2020 bertempat di Gedung Gereja Pola Tribana Kalabahi dengan jadwal pelayanannya sebagai berikut. Senin 15 Juni 2020 jam 16.00 WITA atau 4 sore. Jemaat yang mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus dari rayon 6 dan rayon 7. Jam 18.00 atau jam 6 sore. Jemaat yang mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus dari rayon 4. Sedangkan untuk Selasa 16 Juni 2020 jam 16.00 atau jam 4 sore, jemaat yang akan mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus dari rayon 1 dan rayon 5. Jam 18.00 WITA atau jam 6 sore, jemaat yang mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus dari rayon 2 dan 3. Bagi warga jemaat anak Sidi yang sakit atau satu lain hal sehingga tidak mengikuti perjamuan di gereja, mohon kepada segenap koordinator yang ada di kelompok masing-masing mendata agar dapat dilayani pelayanan secara khusus di rumah masing-masing. Dalam pelayanan kebaktian perjamuan kudus akan selalu memperhatikan SOP kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan mengatur jarak duduk untuk menghindari atau mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang masih mewabah. Yang berikut, penyetoran persembahan jemaat untuk kebaktian Pentakosta dan kebaktian Syukur Pentakosta dapat di-store ke Gereja Pola pada Senin 1 Juni sampai Rabu 3 Juni 2020. Selain itu, untuk mengetahui berapa jumlah jemaat yang melaksanakan atau mengikuti ibadah minggu di masing-masing rumah tangga. Warta lain, satu berita duka cita, telah meninggal dunia yang terkasih, anak Yosua Konstantin Laublegur, jemaat di rayon 5 kelompok 2 pada Jumat 29 Mei 2020 dalam usia 7 tahun. Ibadah pemakaman jenazah telah dilaksanakan pada Sabtu 30 Mei 2020
dilayani oleh Pendeta Ishak Bebat Malo STH. Jemaat mohon mendoakan keluarga yang tinggalkan, kiranya diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir untuk warta keuangan, persembahan rutin tanggal 17 sampai 23 Mei 2020 dan persembahan pembangunan tanggal 10 sampai 16 Mei 2020 dapat Bapak Ibu lihat dalam warta jemaat yang telah kami kirimkan ke rumah tangga masing-masing. Demikian penyampaian warta pada pagi hari ini. Atas perhatian semua jemaat, kami sampaikan terima kasih. Selamat mengikuti ibadah yang langsung kami tayangkan dari Gereja Pola Tribana Kalabahi. Tuhan kiranya memberkati. Shalom. Panggilan beribadah. Selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia di dalam hidup kita. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa perjanjian lama, umat Israel merayakan sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Pentakosta dirayakan dalam sukacita. Di masa perjanjian baru, gereja merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum ia menderita, mati, bangkit, dan terangkat naik ke surga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita bersuka cita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Marilah kita berdiri dengan hati bersyukur, penuh sukacita, kita memuliakan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk kembali. Bimbingan firman Tuhan yang menuntun kita dalam keberlangsungan kebaktian Minggu Pentakosta saat ini terambil
dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang keempat demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah bimbingan firman Tuhan untuk kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 35 baitnya yang keempat. Pengakuan dosa. Marilah kita mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Oleh sebab itu, mari layakan kami dan suci kuduskan kami di hadapan hadirat-Mu. Amin. Jikalau demikian pengakuan kita di hadapan hadirat Tuhan, maka dengarlah berita anugerah yang terambil dari surat Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 58 baitnya yang Yang
Puji-pujian saya jemput jemaat berdiri. Secara berbalas-balasan kita membaca dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Setiap kalimat yang tercetak keluar saya membacakannya, dan setiap kalimat yang tercetak ke dalam Bapak Ibu membacakannya. Mari kita mulai. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang hidup. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena itu meskipun di tengah ancaman virus corona yang mendunia, tapi pemeliharaanmu tetap kami nikmati sampai detik ini.
di peringatan hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, kami berbakti di Magdismu saat ini, meskipun dalam keadaan sangat terbatas. Bersama umat-Mu yang sedang berbakti di rumah tangga mereka masing-masing, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi kami di dalam beraktivitas sehari-hari. Kuatkan kami oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapan Roh-Mu yang kudus, biarlah berlaku bagi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-Mu saat ini. Jauhkan dari kami segala hal yang mengalihkan perhatian kami dari sabda kebenaran-Mu saat ini. Ini doa kami Tuhan, beri kami hikmat dan kemampuan untuk mengerti maksud-Mu saat ini. Terima kami dalam ampunan-Mu Tuhan, dan berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup dan menghidupkan kami berdoa. Amin. Bacaan kitab suci dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang telah kita ikuti secara bersama-sama, kita akan merenungkannya di bawah tema pencurahan Roh Kudus membuat bahasa-bahasa
menjadi dimengerti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema khotbah kita pada perayaan Pentakosta tahun 2020 ini dilandaskan pada bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 dengan tema pencurahan Roh Kudus, membuat bahasa-bahasa menjadi dimengerti. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahasa sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bahasa itu penting? Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Saya membayangkan kalau seandainya tidak ada bahasa, kira-kira bagaimana manusia saling membangun komunikasi. Kalau seandainya tidak ada bahasa, sudah tentu hari ini kita tidak akan bersekutu dan beribadah. Apalagi dengan cara siaran langsung seperti ini. Dan sudah tentu kalau tidak ada bahasa, kita hanya akan dengan isyarat satu sama lain. Dan dampaknya perkembangan hidup sangat terlambat. Dengan bahasa, manusia lebih mudah membangun komunikasi dengan orang lain. Dengan bahasa, maka interaksi sosial akan berjalan dengan baik pula. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita sekalian tentang suatu peristiwa yang sangat besar dan akbar dalam sejarah gereja, yakni pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga punya pengaruh besar bagi para murid. Kenapa punya pengaruh besar? Karena sebelumnya para murid mengalami ketakutan dan putus asa karena ditinggalkan sang guru mereka. Kehadiran Roh Kudus ditandai dengan beberapa kejadian seperti bunyi tiupan angin, kita lihat di ayatnya yang kedua, yang dalam bahasa Ibrani dan Yunani memberi arti kekuatan yang menggerakkan dan menghidupkan. Nah, sedangkan dalam ayatnya yang ketiga disebutkan bahwa Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada murid-murid waktu itu. Nah, peristiwa ini menjelaskan bahwa Allah hadir di tengah-tengah para murid. Kalau dalam perjanjian lama, api adalah tanda kehadiran Allah. Fenomena lidah api ini adalah simbol bahwa Roh Kudus telah siap sebagai pendorong dan pemberi semangat yang sangat dahsyat agar para murid dan mereka yang menerima ini menjadi saksi-saksi yang berani di seluruh muka bumi. Roh Kudus mendorong dan memberi semangat supaya mereka yang menerimanya dapat menjadi saksi bagi dunia dan menjadi saksi berita kebenaran sampai ke penjuru dunia, dan bahasa menjadi media atau alat yang tepat. Kita dapat melihat pada saat para rasul berbicara atau pada saat para rasul berkata-kata, mereka berkata-kata dengan bahasa orang-orang yang hadir saat itu. Padahal orang banyak itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda, kampung yang berbeda, tempat yang berbeda satu dengan yang lain. Beda latar belakang, beda pula bahasanya. Tetapi yang menarik adalah Roh Kudus memampukan mereka membicarakan firman Tuhan kepada semua yang ada dalam bahasa mereka masing-masing, sehingga mereka semua menjadi paham dan mengerti apa yang disampaikan atau diucapkan oleh murid-murid Yesus. Inilah otoritas Allah yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan apapun di dunia ini. Tembok atau pengkotak-kotakan yang ada diterobos masuk oleh Roh Kudus supaya semua orang dapat mendengarkan kehendak Tuhan dalam bahasa masing-masing. Tindakan dan karya Roh Kudus ini pun menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah Roh pemersatu dikala ada perbedaan. Roh Kudus membawa peran yang satu kepada aneka ragam bahasa, suku, dan budaya.
Dari kisah menarik ini kita memperoleh sebuah pembelajaran berharga bahwa Tuhan hadir dalam setiap suku, budaya, dan bahasa. Jadi kehadiran kuasa Tuhan tidak hanya dalam satu suku. Kehadiran kuasa Tuhan tidak hanya hadir dalam satu budaya dan satu bahasa, tetapi kuasa kehadiran Tuhan dalam kepelbagaian hidup kita manusia. Oleh karena itu tugas kita sebagai gereja, baik gereja sebagai anggota persekutuan maupun gereja sebagai lembaga, dipanggil untuk menjadi pelopor dalam upaya menjaga dan melestarikan bahasa lokal sebagai salah satu kearifan lokal yang kita miliki. Karena itu mari sebagai gereja, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga, tidak menjadi orang asing di tengah-tengah keberadaan budaya kita sendiri. Terkadang kita lebih senang menjadi orang Jawa dan orang Inggris di kampung kita sendiri, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita menjadi terhambat dan tidak diterima dengan baik. Mengerti bahasa orang merupakan sesuatu yang baik. Itu artinya bahwa kita diberi kemampuan dan keterampilan serta kecakapan berbahasa. Tetapi sengaja melupakan bahasa daerah sendiri adalah sesuatu yang memprihatinkan. Zaman boleh berkembang, tetapi budaya lokal tetap menjadi sesuatu yang dibanggakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Alor yang terdiri dari sekian banyak bahasa, tetapi kita mesti tahu bahasa kampung kita masing-masing. Orang Timor jangan sampai lupa, jangan sampai tidak tahu bahasa Timur. Orang Sabu, orang Rote, orang Sumba jangan sampai tidak bisa berbahasa sesuai asal daerah masing-masing. Walaupun kita jauh dari kampung halaman, tapi paling tidak bahasa kita harus tetap kita tahu. Mari kita berbesar hati dan bangga pada budaya lokal kita masing-masing. Kita boleh saja bergaul dengan banyak orang, juga mengerti banyak bahasa, tetapi Tuhan juga menghendaki untuk kita menjaga kelestarian bahasa daerah yang kita miliki, sebagaimana yang dilakukannya di hari Pentakosta yang hari ini kita kembali memperingati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita tetap bangga dan bertekad untuk menjaga kelestarian bahasa lokal yang kita miliki, maka sesungguhnya kita ikut memelihara sarana komunikasi yang efektif dalam rangka pemberitaan firman Tuhan. Melalui bahasa yang dimengerti, mempermudah firman Tuhan yang adalah isi hati Tuhan itu dapat tersampaikan kepada semua kita yang mendengarnya. Karena itu, jika bahasa lokal yang dipakai sebagai sarana pemberitaan firman Tuhan harus dipagari dengan nilai-nilai yang baik. Ada nilai kejujuran, sopan santun yang mestinya mewarnai komunikasi yang kita bangun. Gunakanlah bahasa untuk menghadirkan berita kedamaian dan kesejukan bagi yang mendengarkan. Pesan yang kita sampaikan melalui bahasa lokal adalah pesan yang benar-benar positif. Pesan yang membangun kehidupan bersama sebagai umat Tuhan di mana kita berada dan berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sambil berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman percaya menurut pengakuan iman dalam bentuk pujian Kidung Jemaat 280 bait 1 hingga 3.
Persembahan jemaat. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami. Sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya. Dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Kita mengantar persembahan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersiap hati kita untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Allah kami, Bapa yang tidak meninggalkan kami, Bapa yang di dalam kasih setia-Mu terus menuntun, membimbing, menghentar kami dalam hari-hari kehidupan sampai pada saat ini. Di kesempatan pagi hari ini, hari yang Tuhan izinkan untuk kami sebagai umat Tuhan di seluruh dunia, kami boleh diberi kesempatan untuk ada dalam persekutuan ibadah. Secara khusus kami sebagai jemaat Pola Tribuana Kalabahi, walaupun kami ada di rumah masing-masing, tetapi kami mengangkat hati kami ada dalam persekutuan keluarga, kami bersekutu dan beribadah. Tidak saja kami beribadah, tapi kami boleh memaknai akan makna pencurahan kuasa Roh Kudus
yang telah Tuhan curahkan kepada kami, menjadi penolong, pembimbing, pengarah bagi langkah hidup kami sebagai umat-Mu. Bahkan melalui suasana persekutuan kami saat ini, kami juga mengakhiri akan seluruh rangkaian suasana perayaan bulan bahasa dan budaya. Hari ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian perayaan kami dalam suasana bulan bahasa. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur dan terus bersyukur karena walaupun kami diperhadapkan dengan kesulitan, walaupun kami dibatasi dengan berbagai suasana teristimewa, suasana pandemi COVID-19, tidak saja kami alami, tapi hampir di seluruh permukaan bumi ini mengalami apa yang sementara ini menjadi pergumulan. Tapi jikalau saat ini Tuhan masih mengizinkan untuk kami ada di sini, itu merupakan bukti wujud kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur dan terus bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, melalui kesempatan ini kami mohon biarlah Tuhan mari terus memberkati akan kami. Tuntun bimbing akan kami dalam kami menelusuri akan perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Agar di dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini, walaupun itu belum berakhir, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa akan terus memampukan kami, membawa kami melewati akan badai kehidupan ini. Saat ini kami ada dalam kehidupan yang mencekam, tetapi iman percaya kami kepadamu tidak tergoyahkan, karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia. Sebagaimana saat ini kami boleh terus diliputi kesehatan, keselamatan, kami dianugerahkan kekuatan, kemampuan, akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh melewati semua suasana ini. Dan secara khusus kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh terus bersekutu dan beribadah, walaupun di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya sebagaimana nasihat firman-Mu bahwa di mana satu dan dua orang menyebut nama-Kau, di situ aku hadir. Terima kasih Bapa di sorga. Sudah kurang lebih 2 bulan semua kami umat-Mu beribadah dari rumah. Dan kini masih dari rumah kami ada dalam persekutuan. Hanya kami segelintir anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan. Melalui anak-anak yang bertalenta, Tuhan boleh memperkenankan, merancangkan akan semua persiapan ini, sehingga saat ini kami boleh ada di dalam suasana kebaktian secara langsung dari rumah-Mu ini. Terima kasih untuk karunia-Mu. Terima kasih untuk akal budi dan hikmat yang Tuhan anugerahkan. Itulah yang memampukan kami untuk saat ini kami ada dalam kondisi seperti ini. Berkati kami ya Bapa. Sudah tentu semua umat Tuhan ada dalam kerinduan bersama untuk kembali bersekutu dan beribadah dalam rumah-Mu di sini. Dan itu ada di dalam doa-doa mereka. Doa-doa yang dipanjatkan, doa-doa yang diserukan dari rumah masing-masing.
Karena itu kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ada di sini, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Baik itu yang sementara mengikuti secara langsung kebaktian ini, maupun yang secara mereka melakukan ibadah dengan menggunakan liturgi. Tuhan jangkau akan hidup anak-anak-Mu yang ada di dalam kesakitan. Tuhan berkati, jamah dan pulihkan akan mereka. Yang ada di dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan angkat dan lepaskan akan beban-beban mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, keselamatan, kelegahan Tuhan berikan di dalam kehidupan umat-Mu. Sehingga kerinduan kami bersama untuk kembali ada di dalam persekutuan ibadah seperti di sini dapat terselenggara, nama Tuhan kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga. Melalui kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, para menteri dan semua jajaran. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dengan kemampuan, akal budi dan hikmat yang Tuhan anugerahkan. Mereka boleh memberi setiap kebijakan di dalam menghadapi virus corona ini, sehingga negara kami sementara dalam pemulihan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wakil gubernur, dan semua jajarannya. Kami berdoa untuk bupati, wakil bupati, dan semua jajaran yang ada di negeri ini. Berkati akan hamba-hamba-Mu, tuntun bimbing akan mereka, lengkapi akan anak-anak-Mu dengan kuasa hikmat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk tim penanggulangan COVID-19, bersama-sama dengan tim medis yang dengan tulus terus memberi diri untuk menghadapi virus corona yang terus menyebar ini. Setiap upaya dan juang yang mereka tempuh, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mari bergerak bersama-sama dengan mereka. Sehingga dengan demikian, virus yang sementara mengancam akan kehidupan kami, sedikit demi sedikit terus teratasi. Sehingga kami boleh keluar dari suasana yang mencekam ini. Kami boleh menghirup kebebasan dan menikmati kehidupan ini sambil menyatakan syukur kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua rencana pelayanan yang akan kami lakukan di minggu yang baru. Secara khusus kami sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Pola Tirbuana Kalabahi yang merencanakan untuk perjamuan kudus yang akan kami selenggarakan pada tanggal 15-16 nanti. Tuhan berkati. Tuhan jangkau akan hati setiap umat Tuhan untuk mereka punya kerinduan bersama, sehingga pada saat penyelenggaraan perjamuan kudus ini dapat kami rayakan secara bersama-sama. Bapa di surga, semua kami yang Tuhan perkenankan untuk terlibat bersama-sama dalam persekutuan ibadah, baik itu di rumah kami masing-masing maupun kami yang ada di rumah Tuhan di sini,
berkati akan kami, sehingga biarlah kami boleh ada di dalam kedamaian hati. Kami boleh beribadah dengan tulus, sehingga makna ibadah kami menjadi berkenan di hadapan hadirat-Mu. Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan, masuk dan tinggal di dalam hati kami, hidup kami, yang akan terus mengarahkan kami, di dalam kami berpikir, di dalam kami bertutur kata, dan di dalam kami bertingkah laku. Sehingga dengan demikian, hidup dan kehidupan kami akan selalu mencerminkan kehendak Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pihak yang telah berkontribusi untuk terselenggaranya siaran langsung atau live streaming yang kami lakukan saat ini. Berkati akan anak-anak-Mu, semua talenta yang telah mereka persembahkan Tuhan berkati. Pemandu lagu, organis, dan kami satuan majelis jemaat harian yang Tuhan percayakan untuk ada di sini dalam kebaktian secara langsung ini. Tuhan berkati akan kami. Berkati kehidupan pribadi kami, berkati kehidupan rumah tangga keluarga kami, tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga dengan demikian, melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Perjalanan kehidupan kami di minggu yang baru, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Demikian pula semua umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan berkati. Berkati akan tugas dan pekerjaan di minggu yang baru. Agar biarlah melalui itu semua, kami boleh mendapat berkat-berkat lebih yang datang daripada Tuhan. Maka kami akan belajar menengadah kepada-Mu, mengucap syukur, karena semuanya bersumber dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait 1 dan baitnya yang kedua. Oh
jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam tuntunan Roh Kudus. Kami siap menjadi saksi di tengah dunia. Kami siap menjadi terang dalam kegelapan. Kami siap menjadi pembawa damai di tengah permusuhan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kita. Ia menjaga diri kita dari panasnya matahari. Ia menjaga kita dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Jika Tuhan menemukan kami melakukan sesuatu yang salah, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah dalam perjalanan hidup selanjutnya, kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini doa kami, ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.